Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adrian Maulana. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip ekonomi dalam usaha tani. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu definisi usaha tani. Usaha tani adalah organisasi dari alam, tenaga kerja, dan modal yang ditunjukkan kepada produksi di lapangan pertanian. Di Indonesia, selain usaha tani, dikenal pula istilah perkebunan, yang sebenarnya juga merupakan usaha tani yang dilaksanakan secara komersial. Usaha tani dan perkebunan memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, luas lahan. Usaha tani memiliki lahan yang sempit, sedangkan perkebunan memiliki lahan yang luas. Seterusnya, status lahan. Usaha tani status lahannya milik sendiri, sewa, dan sakap atau garapan. Sedangkan perkebunan status lahannya memakai hak guna usaha atau HGU dan biasanya dimiliki oleh swasta. Seterusnya yaitu pengelolaan. Usaha tani dikelola secara sederhana, sedangkan perkebunan secara kompleks. Jenis tanamannya, usaha tani jenis tanamannya campuran atau monokultur pangan. Sedangkan perkebunan tanaman perdagangan monokultur. Teknik budidaya. Usaha tani secara sederhana, sedangkan perkebunan mengikuti perkembangan teknologi. Permodalan. Usaha tani permodalannya padat karya, sedangkan perkebunan padat modal dan padat karya. Tenaga kerjanya. Usaha tani meliputi petani dan keluarga, sedangkan perkebunan semua tenaga upah. Yang terakhir yaitu orientasi. Usaha tani berorientasi kepada subsistem, semi komersial dan komersial, sedangkan perkebunan hanya secara komersial. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu bagian fungsi yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Produksi sendiri adalah hubungan fisik atau hubungan teknis antara jumlah faktor produksi yang dipakai dengan jumlah yang dihasilkan. Faktor produksi adalah segala sesuatu atau sumber-sumber yang digunakan dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus. Ada beberapa faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu faktor produksi tetap, yaitu faktor produksi yang sifatnya tidak habis dipakai dalam satu periode produksi, serta relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, kandang, peralatan tahan lama, kendaraan, mesin pelet, dan lain-lain. Yang kedua, faktor produksi variabel, yaitu faktor produksi yang sifatnya habis dipakai dalam satu periode produksi, serta besar penggunaannya sangat berkaitan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya pakan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum kenaikan hasil yang makin berkurang. Yang mana dalam suatu proses produksi, apabila secara berturut-turut ditambahkan satu satuan faktor produksi variabel pada faktor produksi tetap pada tahap awal, produksi total akan bertambah dengan pertambahan yang makin besar. Tetapi sampai pada tingkat tertentu, pertambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dan ini mengakibatkan pertambahan produksi total. Sifat dari the law of diminishing return adalah penambahan terus-menerus faktor produksi menyebabkan produk total meningkat sampai tingkat tertentu. Yang kedua, mula-mula menjadi kenaikan hasil bertambah, produk marginal semakin besar atau naik. Yang ketiga, pada saat fungsi produksi total mencapai titik balik atau inflection point, produk marginal mencapai titik maksimum. Yang keempat, sesudah titik balik terjadi kenaikan, hasil yang semakin berkurang atau produk marginal menurun. Yang kelima, pada tingkat produksi total maksimum,
produk marginal sama dengan 0. Yang keenam, sesudah produk total maksimum, produk marginal mempunyai nilai negatif. Yang keempat, hubungan antar faktor produksi. Dalam proses produksi, ternak tidak hanya satu jenis faktor produksi yang digunakan. Misalnya, rumput dan konsentrat pada penggemukan ternak potong. Pemberian konsentrat yang lebih banyak dapat mengurangi penggunaan rumput atau sebaliknya. Dalam kaitannya dengan kemampuan satu faktor produksi menggantikan faktor produksi yang lain, dalam suatu proses produksi ada 3 macam pola hubungan antar input. Yang pertamanya yaitu hubungan dengan daya substitusi tetap atau DSM tetap, yaitu bila penambahan satu satuan faktor produksi yang satu atau X1 menyebabkan pengurangan faktor produksi yang lain atau X2 dalam jumlah yang tetap, sementara jumlah produk yang dihasilkan tidak berubah atau isoproduk. Yang kedua, hubungan komplementer, yaitu bila kedua jenis faktor produksi harus dikombinasikan dalam satu perbandingan yang tetap. Misal, X1 sama dengan 1 satuan dan X2 sama dengan 4 satuan. Apabila X1 sama dengan 5 satuan, maka X2 sama dengan 20 satuan. Yang ketiga, hubungan dengan daya substitusi yang semakin berkurang, yaitu apabila dalam kondisi isoproduk, penggunaan jumlah faktor produksi yang satu X1 dapat digantikan oleh faktor produksi kedua atau X2 dengan penggunaan yang semakin kecil. Terusnya yang kelima, kita akan membahas tentang hubungan antar hasil produksi. Dalam praktek usaha produksi sering menghasilkan tidak hanya satu macam produk, tetapi beberapa produk dihasilkan dalam satu kali proses produksi. Kombinasi berbagai produk yang dihasilkan dari sejumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi membentuk 4 macam pola hubungan antar hasil produksi. Yang mana yang pertama yaitu joint product atau produk-produk dihasilkan secara bersama, yaitu 2 macam produk dihasilkan secara bersamaan dalam sekali proses produksi. Yang kedua, complementary product, produk-produk komplemen, yaitu 2 produk dihasilkan dengan pola kenaikan produk yang satu diikuti oleh kenaikan produk yang lainnya pada penggunaan faktor produksi tertentu. Yang ketiga, supplementary product, produk-produk suplemen, yaitu bila kenaikan produk yang satu tidak mempengaruhi produk yang lain dalam satu proses produksi. Yang keempat, competitive product atau produk-produk bersaing, yaitu bila kenaikan produk yang satu mengakibatkan turunnya produk yang lain. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.